Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya? Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan, kita udah masuk di bulan yang kedua di tahun 2023. Orang-orang bilang bulan ini bulan penuh cinta, tapi setiap saat adalah cinta Tuhan bagi kita semua. Amin. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan, sebab Dia sangat teramat baik dalam hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang tak terbatas bagi kami Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu, biar Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Thank you Jesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your
kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami terus mau nyanyikan sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari naikkan pujian-Mu dari hati kita yang terdalam. Katakan haleluya. Kami mau menikmati suasana surga. Oh, berkaryalah Engkau ya Tuhan. Biar kerajaan-Mu turun di atas kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama malaikat di surga, kami mau mengadukan raja di atas segala raja. Menyanyikan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar Kami mau serukan nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama yang sudah memberkati kami, yang sudah melindungi kami, menolong kami. Oleh sebab itu terimalah seruan kami, Yesus nama di atas segala nama. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Mari beli salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
daripadamu Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami yang pasti Tuhan. Thank you Jesus. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan yang tak pernah terlelah. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Mari hanya bersama Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Tanpamu Tuhan, kami nggak bisa berjalan. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Dengan iman katakan, menang bersamamu. Bersamamu hanya Engkau Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Jemaat saja katakan, bersamamu ya Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya penolong kami, satu-satunya yang kami andalkan. Yesus, sekali lagi katakan, bersamamu ya Tuhan. Bersamamu
Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, dengan sayap kasih-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi Bersama-Mu aku menang. Oh, bersama-Mu, amin. Tuhan, kami mau hidup bersama-Mu. Bersama-Mu berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku
Tuhan sumber kekuatan kami, penolong kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu hidup. Biar firman itu terus ada di dalam hati kami. Dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi everyone, welcome to our church. Yang pertama kali bergabung dengan kita, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan kita bisa menyambut, saudara bisa datangi orang-orang yang baru pertama kali datang. Katakan Tuhan itu baik bagi engkau, haleluya. Mari kita sambut rekan kita yang baru datang. Berikan salaman yang paling hangat untuk beliau. Katakan Tuhan mengasihi engkau. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, saya ingin mengencourage kita bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Amin. Dalam situasi apapun, dalam situasi engkau berada dalam tekanan, keputusasaan mungkin menjadi bagian hari-hari ini, tetapi ingat bahwa Tuhan berjalan bersama engkau. Judul sharing saya pada hari ini adalah The Key to Overcome Discouragement. Bagaimana atau kunci untuk kita akan mengatasi keputusasaan. Berarti ini berbicara persoalan. Ada rahasia firman untuk kita akan terima hari ini. 30 menit ke depan saya percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, dan ada kebangunan rohani. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Saudara-saudara, to see miracle then must enlarge our faith capacity. Untuk saudara dan saya mau melihat mujizat, maka yang perlu saudara dan saya lakukan adalah harus memperbesar kapasitas iman kita. Amin. Jadi untuk memperbesar atau untuk melihat anugerah Tuhan yang besar, mujizat yang besar kita akan alami, maka yang harus kita lakukan adalah perbesar iman kita. Untuk melihat mujizat, maka yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan adalah fight every negative thought. Kita harus setia atau melawan setiap pemikiran-pemikiran yang negatif. Mengapa kita harus lawan setiap pemikiran yang negatif? Karena pemikiran yang negatif itu memiliki kekuatan untuk melumpuhkan. Sekali lagi, negative thinking, pemikiran yang negatif, it is have the power to paralyze our faith.
untuk melumpuhkan iman kita. Negative thinking, pikiran yang negatif adalah membatasi dan membuat iman kita down. Membuat iman kita menjadi gugur. Dan kalau iman sudah down, paralyzed, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Karena iman do not work, tidak bekerja. Kalau negative thinking itu menguasai pikiran kita, maka yang terjadi adalah iman tidak aktif. Our faith not active. Bahkan yang terjadi, iman kita tidak produktif. Our faith is not produce something. Kenapa? Karena yang melit pikiran ini adalah sesuatu yang negatif. Makanya di dalam kitab Amsal pernah berkata, be careful what you think, because your thoughts run your life. Kita harus berhati-hati dengan pikiran, dengan apa yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan berkata, because your thoughts run your life. Karena pikiran kita bisa menjalankan hidup ini. Oleh karena itu, saya bisa berkata bahwa ketika kita terfokus kepada setiap janji Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara terfokus kepada setiap perkataan firman Tuhan, maka pikiran kita akan dikendalikan dan dipimpin oleh firman itu sendiri. Kalau firman yang memimpin kehidupan kita, maka yang terjadi, kita akan lebih percaya kepada the promise of God yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semakin banyak firman Allah dan kasih-Nya yang kita terima dan kita dengar, maka semakin besar iman kita. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan? Semakin sering kita membaca dan mendengarkan firman, maka the greater the faith controls our minds. Iman yang luar biasa akan mengontrol pikiran dan hati kita. Ini yang akan terjadi apabila pemikiran ini dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa di dalam Injil ada kuasa. Amin. Di dalam pemberitaan firman ada kuasa. Roma 10 ayat 17 pernah berkata bahwa so then faith come by the hearing and the hearing of the word of God. Iman datang atau iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin bertumbuh, saudara ingin melihat sesuatu yang besar, di mana the power of God akan mengontrol setiap kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang dikatakan tindakan iman. Kalau firman yang kita dengar dan firman itu yang memimpin kita, maka akan menghasilkan atau produce act of faith, akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Jadi saya mau katakan bahwa iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan, maka akan menghasilkan kehidupan atau iman yang produktif. Sekali lagi, iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan, maka akan menghasilkan iman yang hidup dan iman yang produktif. Saudara akan melihat hari-hari kita lebih baik ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Seperti apa iman yang hidup dan produktif itu? Iman yang hidup dan produktif akan memberikan rahasia kemenangan dalam situasi yang sulit. Iman yang produktif dan hidup itu menjanjikan bahwa saudara dan saya akan mengalami pemulihan
mengalami kemenangan ketika kita berada dalam satu depresi. Nah, depresi itu sangat naik hari-hari ini karena situasi lingkungan yang ada mempengaruhi kehidupan seseorang. Ketika iman kita, pemikiran kita dikuasai oleh lingkungan, situasi yang menekan, maka depresi itu yang akan terjadi. Tetapi ketika pemikiran kita mengizinkan firman yang mengontrol, firman yang memimpin, maka saudara akan keluar dari depresi itu. Artinya saudara akan menjadi orang yang menang. Berarti memiliki pengalaman iman yang hidup dan produktif, berarti kita menjadi orang-orang yang optimistik, not pessimistic. Menjadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Karena firman selalu memberikan sesuatu yang optimis, sesuatu yang maju, yang memberikan encouragement, bukan sesuatu yang membawa kita kepada kegagalan. Jadi iman yang hidup dan produktif, itulah yang dikatakan freedom from discouragement. Kita terbebas dari keputusasaan. Semua kita menginginkan ada pemulihan. Amin. Coba saudara tepuk kiri kanan saudara, katakan engkau adalah umat pemenang. Haleluya. Question key saya pada hari ini, mengapa iman itu merupakan kunci utama, master key untuk mengatasi keputusasaan, untuk mengatasi masalah. Why? Saya bertolak di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Di sana menceritakan bahwa but without faith it is impossible to please him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi iman dikatakan oleh firman Tuhan merupakan kunci untuk kita berkenan kepada Allah. Kalau kita berkenan kepada Allah, melakukan firman, berarti saudara adalah orang-orang yang akan mendapatkan penghargaan. Kenapa iman itu very important to our life, to every Christian life? Because faith adalah merupakan kompas for every believer. Iman adalah kompas bagi setiap orang percaya. Apa yang dimaksud kompas bagi setiap orang percaya? Karena untuk mengarahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ke arah yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga dan keempat berkata begini, give me your lanterns and compass, give me a map to the place of your presence. Beri aku lantera dan kompasmu, beri aku peta sehingga aku bisa menemukan jalan menuju ke gunungmu yang suci, ke tempat kediaman. Mazmur Daud mengungkapkan ini untuk supaya firman Tuhan memberi petunjuk, firman Tuhan memberi kompas kepada kita, mengarah kepada Yesus Kristus. Haleluya. Artinya apa? Kita akan menerima anugerah Tuhan yang sempurna. Kenapa faith it is the master key to our life? Because faith it is ability to believe. Iman memiliki kemampuan untuk kita percaya. Kemampuan tanpa satu tindakan untuk mengekspresikan, untuk apa ya? Istilahnya menerima, merespon setiap firman itu tidak akan terjadi. Kepercayaan kita, kemampuan untuk percaya itu akan terjadi ketika kita merespon. Artinya kita do something untuk
menggapai apa yang diinginkan Tuhan. Makanya Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, faith means being sure of the things we hope for, knowing that something is real even if we do not see it. Iman adalah percaya akan hal-hal yang kita harapkan. Iman adalah kita yakin bahwa sesuatu itu nyata meskipun kita belum melihat. Itulah iman. Sesuatu yang belum nyata, artinya begini, sesuatu yang nyata walaupun kita belum menerima dengan tangan kita. Itu faith. Ini bukan kata saya, ini yang dikatakan Ibrani pertama ayat yang ke-1. Faith is being sure of the things we hope for and knowing that something is real even we do not see it. Saya percaya saya diperhadapkan dengan orang yang memiliki iman. Amin. Kalau kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, maka Yesaya 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan inilah firman Tuhan, bahwa bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ada hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu faith, it's master key to our life. Karena memiliki ability to believe. Iman adalah belief and action. Iman adalah percaya dan bertindak. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di sana berkata bahwa begitu juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu mati. Jadi untuk saudara mau melihat mujizat, maka kita mesti percaya dan ada action. Jangan cuma sekedar percaya. Karena iman sekali lagi tanpa perbuatan itu iman adalah mati. Sebagai keynote saya pada hari ini, kunci untuk mengatasi keputusasaan adalah memiliki iman, dan iman itu harus produktif. Untuk membuat iman kita menjadi hidup dan produktif, yang pertama yang perlu saya dan saudara, Bapak Ibu lakukan adalah doing God's will. Melakukan kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Yang dimaksud dengan kehendak Allah bahwa kita tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti menaati dan melakukan kehendak-Nya. Submit to God, it's mean obeying Him and doing His will. Ini yang dimaksud dengan doing God's will. Landasan firman-Nya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengingatkan kita, and the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abide forever. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, di saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang sangat menyakitkan, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mau menyatakan anugerahnya kepada kita. Ketika situasi sulit, kita mau berkata, saya mau bersandar kepada Tuhan dan saya mau menantikan Tuhan. Artinya keep leaning and waiting on God. The power of God, Holy Spirit, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Karena melakukan kehendak Allah itu adalah menggugah mujizat Allah terjadi dalam hidup kita.
Kalau kita ingat pengalaman Abraham, kenapa Abraham berhasil? Walaupun keberhasilan Abraham itu tidak luput dari dia melakukan hal-hal yang keliru. Artinya begini, di saat kita mau taat kepada Tuhan, banyak intimidasi, banyak godaan yang membuat kita bisa jatuh. Tetapi ketika Abraham tidak obey to God, dia lebih mementingkan, dia lebih menjurus kepada kehidupannya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, kalau kita mau melihat pengalaman Abraham di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, di sana mengatakan, by faith Abraham obeyed when he was calling to go out to the place which he would receive as an inheritance. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya. Dan dikatakan, and he went out not knowing where he was going. Jadi waktu firman katakan, Abraham engkau pergi ke satu tempat. Dan dia tidak tahu dia mau kemana, saudara. Dia hanya obey to God. Artinya taat kepada Tuhan dan dia berjalan. Saudara, kira-kira ketika seperti situasi begini, apa yang saudara mau lakukan? Disuruh Pak Roni pergi saja, tapi nggak tahu mau pergi kemana. Mengikuti saja pimpinan Tuhan, itu sulit, saudara. Tetapi ketika Abraham taat kepada Tuhan, maka Allah memperhitungkannya. Ketika Abraham taat, maka Allah memperhitungkan ketaatan daripada Abraham. Dan ketaatan daripada Abraham itu sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, orang yang taat kepada Allah adalah orang yang mengasihi Allah 100%. Orang yang taat kepada Allah berarti dia adalah orang yang tidak mengasihi akan dunia ini. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Ayat 16 berkata, sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Jadi poinnya adalah untuk membuat iman kita menjadi hidup, dan iman itu bisa menghasilkan produktif dan aktif, maka yang harus kita lakukan adalah taat kepada Tuhan, taat kepada Bapa. Orang yang taat kepada Bapa diumpamakan seperti Abraham. Ketika Allah menyuruhnya pergi ke satu tempat dan dia tidak tahu mau pergi kemana, dia hanya taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita mau lihat di dalam perjanjian baru, hidup yang taat adalah hidup yang tidak mengasihi dunia ini. Berarti kita tidak memberikan peluang terhadap hal-hal yang akan membuat kita atau membuat iman ini tidak produktif. Kita harus menutup setiap pintu yang mengakibatkan iman kita tidak aktif. Kalau iman sudah shut down, saudara, otomatis kita tidak punya semangat untuk hidup. Tidak ada semangat untuk melakukan hal yang baik. Tetapi kalau iman kita aktif, iman kita bukan pasif, iman kita produktif, maka saudara akan bergairah ketika mau datang ke rumah Tuhan. Amin. Karena saudara akan menikmati kuasa keajaiban daripada Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara mujizatnya di luar akal sehat kita. Jatuh atau gagal bukan biasa, tetapi itulah manusia. Ketika Abraham keluar dari firman Tuhan mencatat
Abraham berbalik kepada Tuhan. Apa kegagalan Abraham? Ketika mereka sudah menanti 10 tahun seorang anak. Karena firman Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah. Bahwa yang mewarisi kekayaanmu adalah keturunan yang dari Sarah. Bukan dari orang lain. Tetapi karena menunggu waktu yang lama. Akhirnya Abraham kepleset juga. Karena apa? Dia tidak hati-hati. Dia tidak percaya. Aduh gimana nih? Sudah umur sekitar hampir 100 tahun, kok belum ada keturunan? Akhirnya Abraham kepleset. Dia mengambil Hagar sebagai penyalur keturunan bagi keluarganya. Seharusnya Abraham bisa menolak. Tapi akibat dari kesalahan Abraham, dunia sampai saat ini bertikai karena Ishak dan Ismail. Ketika kita mengambil jalan yang salah, ada sebab akibat, saudara. Ada konsekuensi dari apa yang harus kita terima akibat dari apa yang kita lakukan. Tapi hari ini, saudara, adalah orang-orang yang akan menerima kehidupan dan mujizat yang dari Tuhan. Haleluya. Saudara mau menerima mujizat? Berarti obey to God. Dan yang terakhir, yang kedua, to make our faith alive and productive. Untuk membuat iman kita hidup dan produktif, maka yang perlu kita lakukan adalah renew our commitment to God. Membaharui komitmen kita kepada Tuhan. Alkitab mencatat dan mengingatkan kepada kita. Ketika Abraham meninggalkan tempat di mana kehadiran Tuhan, Abraham meninggalkan mezbah, Abraham meninggalkan kemahnya, dan dia pergi ke Mesir, maka yang terjadi adalah sesuatu atau kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mesir gambaran dari dunia ini. Waktu Abraham melarikan diri ke Mesir, yang terjadi, saudara bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Waktu Abraham berada di Mesir, yang terjadi adalah hidup Abraham hidup di dalam kebohongan. Apa landasannya? Karena dia berkata kepada Sarah, ketika kita sampai di sana, di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-13. Ketika kita bertemu dengan orang Mesir, karena engkau parasnya cantik, engkau adalah sangat beautiful, katakan kepada orang-orang itu bahwa engkau bukan istriku, tetapi engkau adalah adikku. Ini satu kebohongan, ya kan? Masa istri dia bilang adiknya? Istri dia bilang sahabatnya? Nah mungkin. Mesir gambaran dari kehidupan dunia ini. Kalau kita terpengaruh dengan kehidupan Mesir, maka yang terjadi adalah kebohongan. Itulah yang dialami oleh Abraham. Akibat dia lari ke Mesir, maka yang terjadi adalah Abraham nyaris kehilangan istrinya, Sarah. Dan yang ketiga, akibat Abraham lari ke Mesir, menghancurkan kesaksian hidup dari Abraham. Dia berada sebagai orang asing. Dia pergi ke Mesir sebagai orang asing. Maka Abraham jatuh dalam dosa melakukan kesalahan. Tapi puji Tuhan, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 13, mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 4. Di situ Abraham berbalik. Artinya Abraham berubah dengan berusaha hidup dibaharui. Artinya Abraham sadar dan berbalik kepada Tuhan dan mengakui dosanya. Banyak orang yang ambil cara seperti Abraham, keliru, lari dari Mesir, pergi ke Mesir dan tidak mencari pertolongan Tuhan. Artinya dia tidak berbalik. Nah, kita lihat buktinya di dalam Kejadian pasal 13, ayat yang pertama dan yang kedua, ketiga, keempat. Di sana berkata, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Artinya apa? Abraham meninggalkan Mesir.
Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan Abraham. Dia berbalik. Dan dikatakan Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot bersama-sama dengan dia. Ayat yang 2 berkata, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat yang ketiga berkata, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Artinya dia kembali kepada kehidupan yang sebenarnya dia mencari Tuhan. Dan ayat yang keempat, di sini poinnya membuktikan bahwa Abraham berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Artinya Abraham kembali membuat mezbah yang dulunya dia lakukan. Ketika dia pergi ke Mesir, dia meninggalkan mezbah itu. Dia meninggalkan persembahan hidupnya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Akibat meninggalkan kehidupan dekat dengan Tuhan, Abraham meninggalkan mezbah. Tidak ada penyembahan, tidak ada doa. Yang terjadi adalah kebohongan, ya kan? Yang terjadi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena mezbah doa kita, itulah yang membaharui iman kita. Amin. Mezbah doa kita, itulah yang menyempurnakan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara menjadi kuat. Saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Ingat Abraham. Apakah ketika kita keluar dari Tuhan, kita kehilangan berkat? Tidak. Bisa saja saudara lebih diberkati Tuhan. Lihat Abraham ayat yang kedua, ayat yang pertama, ayat kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Sedangkan dia ada di Mesir. Apakah ketika kita jauh dari Tuhan, berkat itu langsung hilang? Tidak serta-merta seperti itu. Saudara masih sehat, saudara masih bekerja, saudara dapat duit banyak. Tapi ingat, semuanya ada penghukuman, konsekuensi. Abraham hampir hancur, saudara. Keluarganya hampir berantakan. Karena ada dosa, ada sesuatu yang salah. Puji Tuhan, Abraham sadar dan berbalik kepada jalan yang benar. Dia kembali membangun mezbah yang dulunya dia lakukan. Untuk saudara mau melihat mujizat, selain kita obey to God, saat ini kita mulai membangun mezbah. Mulai hari Jumat, kita akan ada doa di tempat ini, saudara. Mau satu orang yang datang, dua orang, puji Tuhan. Siapa yang terbeban mau berdoa? Doa adalah kekuatan menggoncangkan surga. Visi boleh bagus, misi boleh wow, strategi kita bagus, tapi tanpa doa itu tidak akan terjadi. Tanpa doa, kursi-kursi yang kosong ini tidak akan terisi dengan jiwa-jiwa. Kita bisa punya strategi di dalam gereja untuk menjangkau jiwa. Tapi kalau kita tidak berdoa, jangan mimpi, saudara. Jangan mimpi gereja ini dengan penuh dengan jiwa-jiwa. Saya bukan mau mendiscourage saudara, tetapi saya mau encourage kita untuk mau berdoa. Bangun mezbah. Dengan ada mezbah doa, maka ada pujian yang, ada mujizat yang terjadi. Kesembuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi, pemulihan terjadi di tengah-tengah kita. Karena ada doa yang dinaikkan. Amin. Saudara mau berdoa? Berikan waktu bagi Tuhan. Berarti Kejadian pasal 13 ini menceritakan bagaimana Abraham renew his commitment to God. Begitu juga dengan hidup kita. Memasuki tahun 2023, kita mau memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Kita baharui supaya kita tidak monoton,
begini-begini aja. Jangan sampai kita boring dalam melayani Tuhan. Boring terjadi karena sudah tidak ada sesuatu urapan dalam hati kita. Jadi malas-malasan. Kenapa boring itu bisa terjadi? Wah, I'm boring. Saya paling jengkel kalau Eliezer. I'm boring, papi. Saya tidak pernah mengenal kata boring kalau kita ada di rumah. Rumah itu sebagai our home. Ada damai di situ. Kalau rumah sudah ada damai berarti boring. Tapi itulah anak-anak, I'm boring. Cuma saya katakan sama dia, saya encourage, nah ada kata boring kalau di rumah. Di dalam rumah itu harus ada damai sejahtera. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita mulai membangun mezbah dengan Tuhan, maka kejenuhan itu akan terhindar dari kita. Karena Tuhan akan baharui sukacita kita. Karena Tuhan menganugerahkan sukacita yang baru setiap hari. Ketika kita lemah, Tuhan anugerahkan sukacita yang baru untuk kita jadi kuat kembali. Ketika kita putus asa, ketika kita mengalami jalan yang tertutup, Tuhan baharui lewat doa kita. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, tetapi saya tidak melihat mujizat. Alkitab pernah mencatat, kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Pertama, karena kita salah berdoa. Dan kedua, karena tujuannya bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Doa kita tidak dijawab bukan karena Tuhan jauh dengan kita. Kita sudah setiap hari beribadah, hari Minggu datang ibadah, kita kasih korban persembahan, kasih perpuluhan lagi. Kok doa kita tidak dijawab? Pertanyaannya, apakah doa yang kita mintakan itu kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk a proud of my life? Tuhan Maha tahu, saudara. Ketika dia kasih mainan ini kepada kita, sometimes mainan itu melupakan kasih Allah dalam hidup kita. Ketika saya kasih iPad sama Eliezer, sometimes saya panggil Eliezer. Saya paling jengkel kalau sudah 3 kali saya panggil dan dia tidak, yes papi. Waduh, dia sibuk dengan iPad-nya berarti. Oh okay. 3 times I call you and your son say no, not dengar me, I take your iPad for 1 week. Oh, terjadi huru hara, saudara. Terjadi huru hara. Oh no, okay, I want to listen to you. Sometimes us with God like that. Ketika kita dikasih toys, dikasih berkat oleh Tuhan, we forgot. Nah, kalau Tuhan ambil, kita nangis lagi, Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, I'm sorry. Dan itulah Allah kita, dia kasih kembali berkatnya. Karena kasihnya kepada kita tidak terkondisi. Oleh karena itu, jangan putus asa ketika doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Kita mulai barui komitmen kita. Barui komitmen kita. Barui mindset kita. Sehingga mujizat terjadi. Abraham terjadi pemulihan. Dan akhirnya pada intinya Abraham mendapatkan Ishak di umurnya yang sudah lanjut 100 tahun, saudara. 100 tahun, 25 tahun Abraham menanti Ishak bersama Sarah. Tetapi ketika dia dapat Ishak, kalau saudara baca Kejadian, gak cukup pujiannya. Dia menanti 25 tahun, setelah dapat Tuhan bilang, kasih itu Ishak kepadaku. Dan Abraham bilang, no Tuhan, saya sudah nantikan 25 tahun, masa saya mau kasih? Inilah ketaatan seorang Abraham. Makanya dia dikatakan, dia adalah bapa segala orang percaya. Ketika Tuhan bilang, give me Ishak itu kepadaku, dia kasih sama Tuhan. Tidak ada hitungan 1, 2, 3. Saudara mau melihat mujizat, berikan Ishak yang ada di hatimu. Apa yang mengganjal berkat Tuhan tidak terjadi? Karena ada sesuatu yang masih berharga yang kau belum berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta uang, saudara. Yang Tuhan minta adalah hatimu.
Benar-benarkah kita tulus melayani Tuhan? Apakah benar-benar kita tulus angkat tangan di sini bernyanyi haleluya. Oh God, you are so good. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai ada penghukuman kepada kita. Jangan sampai Tuhan ambil itu. Tuhan ambil itu berkat yang ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ambil, puji Tuhan kalau kita sadar. Kalau kita tidak sadar saudara, waduh, berat penghukumannya Pak. Berat Pak. Berat Bu. Artinya konsekuensi dari setiap kesalahan kita itu akan terjadi ketika kita berbuat salah. Tapi kasih karunia itu baru saudara. Dia akan mengampuni kita. Dia akan terima kita apa adanya. Saya undang semua pemain musik, singers maju ke depan. Sebagai conclusion saya pada hari ini. Hidup yang berkemenangan dan tidak dikuasai oleh keputusasaan adalah hidup yang memiliki iman yang hidup dan produktif. Itu yang saya sudah berikan kepada saudara. Jadi untuk memiliki iman yang hidup dan produktif, iman yang aktif, iman yang maju bergerak, iman yang tidak pasif adalah menyadari bahwa tanpa Tuhan hidup saya tidak berarti. Mari bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu pujian tadi yang sebelum firman. Sambil kita persiapkan hati kita karena ada perjamuan hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini untuk memiliki hidup yang memiliki iman yang hidup dan produktif. Maka yang kita harus lakukan, kita berbalik kepada Tuhan dan meminta memperbaharui komitmen. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju. Yang bersama kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau kita sudah dapat roti dan anggur, Tuhan yang bersama kami, bersama kami.
kasih ya Bapa. Firman Tuhan pernah berkata bahwa semua sudah dapat roti dan anggur. Oke. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, firman Tuhan mengingatkan bahwa ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau kita makan roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, ini diumpamakan tubuh dan darah Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka kita yang minum dan makan daripada tubuh dan darah Kristus, ia tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu saya mau encourage kita, angkat dengan iman. Ini roti buatan manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, dalam Korintus di sana mengatakan, aku telah meneruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan Yesus, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mau makan dengan iman. Ini gambaran, lambang di mana kita mengingat akan penderitaan Tuhan. Tubuh yang hancur tak berbentuk karena dosa Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Kita mau makan dengan iman. Tubuh kebangkitan Kristus akan memberikan kehidupan yang baru bagi engkau. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang punya masalah, masalahmu akan ditolong dan engkau akan terima kekuatan dari Tuhan. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan. Ini adalah merupakan cawan penderitaan. Ketika Yesus tersalib di Golgota. Firman Tuhan berkata, demikian juga angkat cawan ini melebihi tinggi kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada berkat, ada kekuatan, ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan yang bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Engkau baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pembelaan-Mu
Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita sambil kita nyanyikan pujian bersorak-sorai. Haleluya. Thank you, Lord. Mari yang sudah memberi saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Satu-satunya penyembuh, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan sekali lagi Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Sekali lagi Dia perlindungan. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Thank you. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Bagi saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church, bisa melalui account Zelle atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Dan seperti Bapak Gembala sudah umumkan bahwa minggu ini kita akan memulai kegiatan kita. Hari Senin ada Salt jam 7.30 online. Hari Rabu ada Tea Talk anak-anak muda. Hari Jumat kita ada Prayer Warrior di gereja jam 7 malam di gereja ya. Kita akan mulai in person. Dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 9. Dan jangan lupa malam ini kita ada ibadah malam juga jam 10.30. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Di setiap Musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. katakan tanganmu Menjaga langkahku di dalam setiap keadaan.
Kami percaya kami menang. Kami tidak dikalahkan oleh masalah kami. Karena ada Yesus dan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk berjalan mengalami kemenangan. Semua kami yang hadir di tempat ini, di gereja ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, bahkan yang ada di YouTube nanti, semuanya mengalami berkat yang sama. Berkat di mana kami mau mengalami kemenangan, pertolongan Tuhan yang sempurna, mujizat senantiasa berjalan bersama kami. Ada Yesus, kami mau fokus kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu melimpah baru bagi kita sekalian. Kita mau angkat tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa mata Tuhan sedang tertuju terarah kepada engkau. Ia mengaruniakan berkat kepadamu. Engkau makin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Karena Allah Roh Kudus yang beserta dengan engkau memberikan keberhasilan, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, mujizat engkau alami. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih setia daripada Allah, penyertaan Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup akhir ibadah raya kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. See you next week. Puji Tuhan, God is good. Haleluya.